Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SMK kelas 10 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan materi yang berkaitan dengan hakikat bangsa dan negara. Hakikat manusia. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu merupakan manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari jiwa dan raga serta dilengkapi potensi atau kemampuan, baik akal, pikiran, atau perasaan yang berbeda-beda di antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Kemudian, untuk pengertian bangsa, menurut para ahli, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Ernest Renan, bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama walaupun di dalam suatu kelompok manusia yang terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian menurut Otto Bauer, bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki karakter watak yang sama yang terbentuk karena adanya perasaan senasib yang sama. Kemudian untuk yang ketiga adalah menurut Hans Kohn, bahwa bangsa adalah hasil proses perjuangan sejarah, bahwa bangsa itu merupakan golongan majemuk dan tidak dapat dirumuskan dengan eksakta. Selanjutnya, menurut Friedrich Ratzel, bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang terbentuk karena hasrat kemauan untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Yang pertama adalah sekelompok manusia yang mempunyai sejarah hidup bersama. Kemudian yang kedua, sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama. Kemudian yang ketiga adalah sekelompok manusia yang memiliki adat kebiasaan yang sama. Yang keempat adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu. Yang keempat adalah sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya adalah pengertian negara. Negara adalah wilayah tempat tinggal suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi. Berikutnya adalah pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut George Jelinek, bahwa negara adalah suatu kesatuan ikatan dari negara orang-orang yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. Kemudian menurut Hegel, bahwa negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Selanjutnya, menurut Max Weber, bahwa negara merupakan perkumpulan manusia yang berfungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat atau mengatur kepentingan umum. Selanjutnya adalah menurut Max
Mr. Cranenburg, bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. Selanjutnya adalah proses terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah tentang asal-muasal terjadinya negara secara primer. Dapat dikelompokkan menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase kelompok atau suku. Kemudian yang kedua, fase kerajaan. Yang ketiga adalah fase negara nasional. Kemudian yang keempat adalah fase negara demokrasi. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah tentang fase diktator. Kemudian yang kedua adalah tentang terjadinya negara secara sekunder. Ini dibuktikan dengan adanya suatu negara yang diakui baik secara de facto maupun de jure. Selanjutnya adalah tentang teori terjadinya suatu negara. Menurut pendekatan teoritis, negara terbentuk berdasarkan teori yang pertama adalah teori keketuhanan. Kemudian yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga adalah teori kekuasaan. Yang keempat adalah teori kedaulatan. Yang nomor 5 adalah teori hukum alam. Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang pendekatan faktual. Adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi yang diungkapkan dalam sejarah. Selanjutnya adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara meliputi 2 unsur. Yang pertama adalah unsur konstitutif atau unsur mutlak yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Kemudian yang kedua adalah unsur deklaratif. Di sini merupakan unsur tidak mutlak yang terdiri dari unsur de jure dan de facto. Selanjutnya untuk pengertian. Penjelasan tentang unsur konstitutif adalah yang pertama tentang rakyat. Rakyat dibagi menjadi 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk di sini dibagi menjadi 2, warga negara dan bukan warga negara. Rakyat merupakan suatu orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Kemudian penduduk yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Kemudian bukan penduduk merupakan mereka yang ada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Kemudian yang nomor selanjutnya tentang warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Kemudian yang bukan warga negara merupakan orang asing atau warga negara asing. Kemudian selanjutnya adalah unsur konstitutif yang kedua adalah tentang wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara. Maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Kemudian wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuatan lain, serta harus saling menghormati kedaulatan negara masing-masing.
Selanjutnya adalah tentang unsur deklaratif. Unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto. Artinya, pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Kemudian yang kedua, pengakuan dengan secara de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut undang-undang, menurut hukum internasional. Kemudian selanjutnya adalah tentang sifat hakikat negara, meliputi yang pertama adalah sifat memaksa, kemudian yang kedua sifat memonopoli, kemudian yang ketiga adalah sifat yang mencakup semua. Selanjutnya tentang fungsi negara, bahwa fungsi negara meliputi diantaranya adalah yang pertama melaksanakan penertiban, kemudian yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, kemudian yang ketiga adalah fungsi pertahanan, yang keempat adalah menegakkan keadilan. Demikianlah penjelasan pembahasan materi dari Ibu tentang hakikat bangsa dan negara. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Buat anak-anakku, selamat belajar dan sampai berjumpa kembali dalam video tentang pembelajaran PPKN kelas 10 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.